Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Undaris. Saatnya bisa tahu, kenapa enggak? Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan reflektif, yaitu takrimul aulad atau memuliakan anak dalam perspektif Islam dan modern. Tentu kita pastinya sudah sering mendengar tema tentang ini, tapi apakah kita sudah memahami secara mendalam tentang tema ini? Oleh karena itu, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Ibu Rektor Undaris, Dr. Ida Zahara Adibah MSI, yang insya Allah akan membantu kita memahami tema pada hari ini. Selamat datang Ibu di podcast Undaris. Selamat pagi, Mas Mikael ya. Iya, Bu. Sehat gak Bu? Sehat, alhamdulillah. Apalagi bulan Ramadan ini tentunya tetap semangat dan produktif ya. Tetap semangat dan produktif. Ya. Baik Ibu, kita akan membahas tentang tema takrimul aulad. Mungkin saya mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, yaitu tentang definisi. Menurut Ibu Ida, apa makna sebenarnya dari takrimul aulad, Bu? Baik, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada, apakah yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri, tentunya waktu yang baik ini, terima kasih atas undangan ya dari podcast ini untuk acara yaitu bedah seputar tentang permasalahan di seputar masyarakat anak ya yang dikaitkan dengan perspektif Islam. Biasanya begini Mas Mikael, kita terbiasa kalau ada tema-tema itu kan tentang birrul walidain ya. Jadi anak yang disuruh untuk berbakti kepada orang tua. Tetapi jarang di masyarakat ataukah itu di majelis taklim itu ada tema-tema tentang takrimul aulad, yaitu adab memuliakan kepada anak. Kan idealnya kan ketika orang tua anak itu akan birrul walidain ketika juga ada pendidikan yang baik dari orang tua kepada anaknya. Nah, maka kalau dari sisi definisi itu takrim itu memuliakan, menghormati anak. Jadi anak pun ketika dilahirkan itu harus dirawat secara materi ya, diberi makan yang bergizi, kemudian juga ada pendidikan ya, pendidikan rohani, pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan agama, dan juga ini yang penting untuk hari ini adalah orang tua mau mendengarkan curhatan anak. Nah, hari ini kan banyak sekali ya di ruang-ruang kita, artinya di masyarakat sana ada anak yang membunuh orang tuanya, ada anak yang berperilaku psikopat, ada anak yang hanya masalah sepele kemudian membunuh temannya. Itu apa sebenarnya faktornya? Nah, bisa juga karena di rumah tangganya orang tua kurang memuliakan, kurang memberikan perhatian, kasih sayang baik. Kan kalau zaman dulu itu kan ketika orang tua misal harus manut, nah maka ya anak pokoknya nggih. Nah, ketika anak ada masalah, dia curhatnya kepada orang lain, tidak curhatnya kepada orang tua. Maka sebagai orang tua ketika anak curhat itu bagus, harus didengarkan sehingga bullying itu tidak akan terjadi. Gitu ya Mas Mikael. Jadi yang biasanya tema tentang podcast itu tentang birrul walidain, ini mungkin lebih menyeimbangkan. Iya, menyeimbangkan betul. Oh, jadi seperti itu tentang takrimul aulad ya Bu. Kemudian dalam perspektif Islam itu mengapa Islam itu memberikan perhatian besar terhadap pemuliaan anak, Bu? Oh iya. Jadi itu kan
di dalam surat Luqman itu kan juga ada ya. Jadi memang itu sebenarnya kalau dulu namanya tarbiyatul aulad, yaitu pendidikan anak. Menurut Islam itu tarbiyatul aulad. Itu lebih ke pendidikannya. Jadi bagaimana guru mendidik anak. Nah, termasuk ketika diimplementasikan di perguruan tinggi, bagaimana dosen memberikan pendidikan kepada mahasiswanya, layanan yang baik, dosen datang tepat waktu, kemudian memberikan bimbingan skripsi yang baik kepada mahasiswa. Itu tarbiyatul aulad juga. Ketika itu dinaikkan statusnya menjadi takrimul aulad, itu sebenarnya lebih ke perhatian dan kasih sayangnya. Perhatian, kasih sayang, ini yang penting. Karena dunia modern saat ini, anak itu kan cenderung gampang stres. Persaingan, geng-gengan. Nah, itu kalau fondasi di dalam rumah tangganya ayah atau ibunya itu goncang, itu langsung akan berdampak kepada anaknya. Maka dari itu Islam sangat memperhatikan pendidikan anak itu mulai dari dalam kandungan sampai besar itu harus dididik. Termasuk itu sebenarnya adab dari Nabi. Rasulullah itu tidak pernah memukul putranya, tidak pernah membentak anak-anaknya, dibesarkan dengan kasih sayang. Ketika anak-anak kita dibesarkan dengan kasih sayang, kelembutan, itu anak-anak juga nanti akan biru walidain dengan sendirinya. Gitu. Seperti itu. Kalau seperti itu ya Bu. Jadi kalau itu kan dalam perspektif Islam ya Bu. Kemudian dalam perspektif modern ini pasti sangat kental sekali dengan yang namanya psikologi anak ya Bu. Psikologi anak, betul. Jadi untuk yang Ibu sampaikan tadi dengan bukan hanya sepihak patuh terhadap orang tua, tapi dengan kasih sayang terhadap anak akan memberikan feedback positif kepada orang tua seperti itu ya Bu. Jadi kan kalau di hadis itu kan ada kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu au yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasyranihi. Jadi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci sebenarnya. Anak itu kan suci, tidak mempunyai dosa apapun. Maka kedua orang tuanya lah, jadi ayah dan ibu yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Nah, sehingga peran orang tua di dalam takrimul aulad itu dan juga tarbiyatul aulad itu penting untuk ditanamkan. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa Islam itu mulai dari dalam kandungan sampai nanti dewasa itu ada pendidikan dan memuliakannya, gitu ya. Kalau yang jasmani coba kita harus memberikan makanan yang bergizi. Kemudian ketika lahir harus disusui sampai 2 tahun. Nah itu kan berarti dari sisi jasmani. Kemudian dari rohaninya diajarkan untuk yang baik-baik. Intinya adalah takrimul aulad adalah kasih sayang, memuliakan. Anak itu bukan sesuatu yang sekehendak hatinya, tapi bagaimana kita memuliakan. Ketika memuliakan, salah satunya kita mau mendengarkan curhatan anak. Sehingga nanti endingnya menjadi pribadi yang kokoh. Kokoh, betul, kokoh yang lahir dan batin. Ketika misalnya seperti Mas Mikael besok menjadi seorang tokoh, menjadi pemimpin gitu ya. Itu ketika lahir dari seorang keluarga yang memuliakan, maka Mas Mikael kata memimpin nanti juga akan memuliakan orang lain. Nah, gitu. Jadi kayak yang tadi Ibu sebutkan dalam hadis itu bukan hanya tentang menjadi Islam, Majusi atau Nasrani, tapi memang ini tuh bisa dinisbatkan atau dikiaskan bahwa anak itu bentukan dari orang tua ya. Betul. Iya, itu kan bentukan dari orang tua. Kita beragama ini karena juga dari orang tua. Seperti kita beragama Islam karena kan kita juga lahir
dibesarkan oleh orang tua yang beragama Islam. Oh, gitu Nah, ya, itu Bu. peran orang tua. Oke, Iya. iya, Bu. Oke. Eh, Mungkin cukup pada tema kita hari ini ya, Bu. Wah, Iya. pembahasan yang luar biasa dan sangat menarik. Terima kasih, Bu Ida. Iya. Nggih. Mm-mm. Mungkin sebelum kita tutup tema pada Mm-mm. hari ini, Ibu ada pesan untuk tema hari ini kepada para pendengar? Iya. Baik para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, bahwa kita sebagai orang tua, sebagai anak itu harus memperhatikan takrimul aulad dan juga birrul walidin sebagai bagian dari khalifah di muka bumi. Dan bagi anak-anakku sekalian yang masih muda-muda, untuk kejarlah mimpi kalian setinggi langit, ya. Itu bagian dari proses, yaitu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Saya kira cukup. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu, atas pesannya, juga materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih juga untuk para pendengar yang telah mampir di konten Ramadan kita di Saatnya Bisa Tahu Kenapa Enggak. Oh iya, jangan lupa untuk saudara-saudara dan teman-teman yang mau berkuliah, apalagi kuliah untuk saat ini sangat penting ya, Bu. Pendidikan itu Undaris. Ya, betul. Lebih baik kita lihat di Undaris. Untuk link pendaftarannya ada di bawah ini ya. Iya. Mungkin cukup. Terima kasih untuk Bu Ida. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.